Sudah. Oke, sip. Saya share. Oh ya, ada 2 slide ya. Yang di mana? Yang di LMS itu kan slide yang dari, kalau nggak salah Pak Agung yang buat ya. Kemudian ada juga slide dari BIMS ya. Saya coba kombinasikan ya, yang saling melengkapi. Jadi saya pakai BIMS dulu untuk bahan untuk memberikan penjelasan ya. Nanti yang tidak ada di BIMS, misalkan PSAK dan sebagainya, kita buka yang ada di slide-nya Pak Agung. Nah, ini mudah-mudahan nggak lama sih ya. Ini masih banyak apa namanya yang sifatnya teori. Ini yang dari mana? Dari BIMS. Ada 42 halaman tapi banyak teorinya ya. Sudah ini tersajikan slide-nya di monitor masing-masing. Siap, sudah Pak. Ini ya, chapter 1 bisnis kombinasi, ya, kombinasi bisnis. Ini adalah tujuannya. Jadi yang pertama kita diminta untuk memahami ya, apa namanya, motivasi secara ekonomis yang menyebabkan sebuah perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis ya. Bisnis kombinasi itu penggabungan ya, penggabungan usaha gitu ya. Kemudian yang kedua alternatif ya, bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis atau penggabungan usaha itu apa saja, apa yang ada di dalam dunia bisnis sekarang ya. Keduanya from the both legal and accounting perspective ya, dari sisi apa, legal, dari sisi hukum, dan dari sisi sudut pandang akuntansi ya. Jadi seperti ini. Memang kadang suka seperti itu. Dari segi hukum itu dibilang apa, dari sudut pandang accounting dibilang apa. Kemudian introduce accounting concept for business combination, emphasizing the acquisition method. Ya, jadi mengenalkan konsep dari penggabungan usaha dengan apa nih? Dari penekanannya dengan metode akuisisi seperti itu. Ini banyak istilah yang nanti terkadang sama tapi nanti digunakan dalam hal yang berbeda gitu ya. Kemudian see how firm record fair value of asset and liabilities in an acquisition. Jadi kita di sini yang keempat, bagaimana ketika kombinasi bisnis terjadi, perusahaan harus menggunakan fair value dari asetnya ya. Intinya menghitung bagaimana bisnis kombinasi itu dilakukan, kemudian dicatat, dibuat jurnal juga seperti itu. Ada appendix-nya adalah pooling of interest. Seperti pooling of interest itu sebenarnya nggak kita pelajari. Nah, ini motivasi secara ekonomi ya, ada berapa di sini. Pertama tipenya dulu ya. Tipe, alasan, ya, kemudian apa nih? Potential prohibition obstacles ya, ini kita lihat di sini ya. Tipe dulu. Jadi business combination unit previously separate business entity. Berubah dia apa namanya chapter 3 edisi 13. Yang pertama aja kita lihat. Jadi apa namanya? Ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe penggabungan usaha. Yang pertama adalah horizontal, yang kedua adalah vertikal, yang ketiga konglomerasi ya, konglomerasi. Jadi yang horizontal itu maksudnya adalah sebuah bisnis yang bergabung ya, usaha yang bergabung ya. Horizontal itu berarti kan datar ya, datar. Artinya apa? Artinya dia penggabungan itu adalah sebuah bisnis, beberapa bisnis atau beberapa usaha ya, beberapa perusahaan yang mempunyai lini bisnis yang sama atau dan pasarnya sama. Misalkan apa, kalau yang ada sekarang malah berpisah ya, seperti Tiki JNE ya, itu kan sekarang berpisah, itu malah bukannya penggabungan bisnis. Mungkin ini kalau yang sekarang adalah TIPA itu apa, Pralam, Rucika sama apa itu ya, itu kan jadi satu ya.
dia marketnya sama, kemudian produk hasilnya juga sama. Maka seperti itu disebut sebagai horizontal integration. Nah, kalau vertikal dia marketnya atau bisnisnya berbeda, tetapi saling melengkapi, ya saling melengkapi. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan eh, apa, produsen roti misalkan ya, produsen roti dia mengakuisisi perusahaan apa misalkan roti, mengakuisisi pabrik tepung misalkan, ya pabrik tepung. Dan kemudian dia juga akhirnya mengakuisisi membeli membeli kayak Sinarmas itu membeli kebun kalau tepung itu dari tepung terigu dari gandum ya, dari gandum seperti itu. Jadi misalkan pohon kebun-kebun gandum. Jadi dia melakukan penggabungan usaha yang sifatnya vertikal. Karena apa? Karena masing-masing usaha tersebut akan saling mendukung ya usaha sampai dia eh, dipasarkan kepada masyarakat. Dan bisa juga mungkin dia juga mengakuisisi sebuah perusahaan, misalkan perusahaan kargo atau perusahaan marketing dan lain sebagainya. Jadi dari hulu sampai hilir dia kuasai semua. Jadi itu yang sifatnya vertikal. Nah, kemudian yang berikutnya konglomerasi. Nah, konglomerasi ini penggabungan bisnis yang sudah tidak beraturan ya, unrelated ya, tidak berhubungan, and diverse, dan dia berbeda ya, baik produk dan servisnya. Bisa sama, bisa beda seperti itu ya. Misalkan kalau sekarang contohnya, tapi ini bukan penggabungan bisnis sih, tapi ini adalah sebuah perusahaan yang membentuk perusahaan lain. Ya, tapi kalau kita lihat contoh misalkan beberapa holding ya, holding company misalkan kalau BUMN saya contohkan adalah Pertamina misalkan. Pertamina itu kan sebuah holdingnya kan. Dia adalah corporate holdingnya. Dia kan punya anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaannya ini ya dimiliki oleh Pertamina tetapi dia bisnisnya itu sama sekali tidak berhubungan dengan bisnis utamanya Pertamina. Gitu ya. Contohnya dia punya apa? Punya rumah sakit. Masih ada sih Pak hubungannya kalau pegawainya sakit ya. Tapi kan dia melayani orang juga. RSPP ya. Atau Pertamina juga punya asuransi. Asuransi kan sektor jasa keuangan gitu kan ya. Apa asuransi yang dimiliki oleh Pertamina? Asuransi Tugu Pratama kalau nggak salah. Kalau dia mempunyai transportir itu masih ada hubungannya. Karena transportirnya adalah transportir yang spesifik dia melakukan pengangkutan BBM ya. Contohnya apa? Dia punya Patra Niaga gitu ya, Patra Niaga. Itu masih sifatnya vertikal kalau seperti itu. Coba kalau yang asuransi, rumah sakit, hotel juga punya dia ya. Hotel Patra itu di mana kemarin ada di Semarang, mungkin di tempat lain juga ada. Nah, itu milik Pertamina semua. Nah, itu berarti sifatnya dia konglomerasi yang Pertamina itu. Nah, di sini maksudnya adalah kalau ada perusahaan yang membeli perusahaan lain tapi tidak ada hubungan sama sekali dengan bisnis utama. Itulah yang disebut sebagai konglomerasi. Nah, sekarang alasannya apa? Ya, alasannya adalah kenapa sebuah usaha atau perusahaan-perusahaan itu melakukan penggabungan? Ya tentu saja pasti mereka mempunyai motivasi ekonomi ya. Yang pertama adalah dari sisi cost ya, keuntungan dari sisi biaya. Kemudian yang kedua, dia ingin memitigasi risiko atau mengurangi risiko. Kemudian yang ketiga, viewer ya, mengurangi delays dalam siklus operasinya. Bisa juga yang keempat ya menghindari atau ingin bertahan ya, avoidance of takeover. Ada ekspansi atau invasi dari luar negeri gitu ya. Maka sebuah bisnis yang ada di sebuah negeri tersebut melakukan penggabungan supaya besar ya. Ini kan eranya perdagangan bebas ya. Misalkan ada kalau sekarang contoh yang paling update itu misalkan apa ya, banyak sih cuma saya lupa aja tiba-tiba terlupakan. Ada kemungkinan misalkan mobil udah biasa apa ya, oh ya ini kalau yang ditakutkan apa ya, dosen dari luar negeri gitu ya, misalkan dosen dari luar negeri. Nah, dosen di sini takut tapi dosen itu bukan bisnis gitu ya, itu bukan bisnis, itu nggak cocok juga.
sebuah usaha yang masuk, misalkan usaha, misalkan ini kali ya, yang gampang mungkin ini, yang gampang adalah mungkin produk-produk pertanian atau produk-produk makanan ya, bahan makanan. Nah, misalkan sapi deh, yang dulu dari dulu kan sapi ya, daging sapi. Daging sapi itu kan dari dulu masalah. Atau kedelai juga bisa gitu ya. Nah, ketika ada kemungkinan kedelai atau daging sapi impor, ya itu akan menyebabkan kerugian atau menurunnya penjualan dari petani sapi dan petani kedelai misalkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka masih sifatnya individual ya. Mungkin peternak-peternaknya itu mereka masih beternak secara konvensional, kan beda ya kalau kata orang yang sudah pernah ke Australia itu di sana peternakannya luar biasa canggih modern gitu ya. Jadi mereka bisa bisa melakukan penghematan ya, melakukan penghematan terhadap proses produksi sapinya, mungkin penggemukannya lebih cepat ya, kemudian biaya-biaya lainnya juga lebih murah, sehingga harga daging impor itu lebih murah. Nah, kalau di kita kan model peternakannya mungkin masih banyak yang sifatnya konvensional ya, atau seandainya ya sudah menggunakan beberapa suplemen vitamin atau makanan-makanan yang dapat menggemukkan secara cepat, sebenarnya masih kalah secara teknologi dengan yang ada di Australia gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ya masih seperti ini sih, sifatnya masih belum belum besar usahanya. Nah, misal ini misalnya, tapi ini kan kenyataannya adalah pemerintah yang melakukan pembatasan impor ya, supaya pasokan sapi lokal itu masih bisa dilakukan, bukan dengan cara bagaimana supaya, ini kan sebenarnya strategi aja ya, bagaimana supaya sapi itu, ya suara saya kedengeran ya, masih ya? Ya takutnya udah ngomong. Masih, Pak. Ya, Masih ya? kedengeran, Pak. Kedengeran. Ini karena gini, kalau saya melakukan slide PowerPoint, yaitu zoom-nya itu hilang maksudnya ini. Maksudnya adalah panel zoom-nya itu tidak muncul. Jadi di layar saya cuma PowerPoint aja. Saya tak khawatirnya tahu-tahu koneksinya terputus, saya masih ngomong. Nanti tolong kalau misalkan suara saya putus atau ada masalah apa, nanti langsung direspon ya, baik di WA atau di mana gitu ya. Karena saya nggak bisa melakukan kontrol bagaimana posisi Zoom kita nih ketika saya melakukan share file yang bentuknya PPT ya. Nggak tahu ini kenapa gitu ya. Apa laptopnya atau apa, saya nggak paham. Saya kembali ke itu ya, contohnya yang avoidance of takeover. Mestinya ya kalau sebagai strategi ya bukan dengan cara membatasi impor gitu ya misalkan, tapi tapi ya bagaimana nih usaha di dalam negeri menjadi lebih bagus, lebih modern seperti yang di luar negeri. Artinya kalau sudah sama secara operasi ya, dia akan pasti lebih murah. Kenapa? Karena nggak perlu ada biaya transportasi kan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia kan, seperti itu, bukan dengan cara seperti itu. Ya walaupun bisa juga, itu kan sebagai strategi saja. Cuma yang perlu mungkin menjadi PR kita adalah ya harusnya kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh negara Australia, misalkan kayak gitu. Maka mungkin salah satu caranya adalah melakukan kombinasi bisnis. Mungkin pemerintah memfasilitasi dari sisi apa ya, dari sisi pajak dan dari sisi kemudahan administrasi. Bisa juga mungkin pemerintah memberikan penanaman modal gitu ya dan sebagainya, sehingga ya tadi kebutuhan akan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia menjadi lebih terjaga ya. Nah, itu kan seperti itu ya. Kalau cost advantage ya tadi ya bisa ya keuntungan biaya ya. Ada seperti itu, lower risk juga bisa juga sama. Fewer operating delay ya, tadi yang mungkin sifatnya vertikal ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa mungkin memahami masing-masing ini apa sih maksudnya ya. Terkadang saya kelewat mungkin tidak menjelaskan masing-masing poin ini satu persatu gitu ya. Yang berikutnya nomor 5 adalah mengakuisisi intangible asset ya. Mengakuisisi aset tak berwujud. Ini apa sih? Tahu Unilever ya? Unilever tahu ya? Itu usaha apa sih Unilever itu? Dia sifatnya konglomerasi, apapun dia beli gitu ya. Bukan terakhir, dulu pernah membeli kecap Bango, tahu ya kecap Bango? Apapun makanannya, itu sosro ya.
Kecap yang Betul, Pak. itu teh botol sosro ya. Kecap Bango itu kan kecap yang paling enak ya kalau di masyarakat Indonesia. Menurut saya ya, tapi banyak orang juga melakukan beranggapan yang sama. Itu ternyata dibeli Unilever gitu. Padahal Unilever dulu terkenal sebagai perusahaan yang memproduksi atau outputnya adalah barang-barang kebutuhan seperti sabun mandi dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah merambah kemana-mana, ke makanan dan lain sebagainya. Nah, ketika dia membeli Bango, kira-kira keuntungan ada nggak keuntungan intangible asset? Yaitu trademarknya itu ya, Bangonya itu ya kan, Bangonya itu kan sudah eh, ya kayak motor Honda gitu ya. Kalau kecap Bango gitu kan di masyarakat Indonesia. Jadi dia ketika membeli sebuah perusahaan ingin mendapatkan keuntungan itu juga ya selain keuntungan yang lainnya. Jadi dia tidak perlu coba teman-teman bayangkan kalau Unilever ternyata memilih strateginya kalau karena dia pengen punya pabrik kecap, dia membuat merek kecap sendiri misalkan apa elang gitu ya kecap. Kira-kira laku nggak gitu kan sudah bisa kita duga itu bakalan susah ya di masyarakat kita karena sudah familiar dengan merek Bango walaupun ada yang merek ABC atau merek apa lagi ya seperti itu. Tapi Bango itu ya yang paling bagus lah. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi banyak sekali intinya reason kenapa sebuah perusahaan melakukan bisnis kombinasi ya. Ada keuntungan pajak, kemudian ada juga personal reason ya, keuntungan personal reason. Tapi ini semuanya sifatnya strategis sih sebenarnya. Kalau personal reason itu ya sudah susah. Jadi dia ingin mendapatkan prestis dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya. Ini apa nih di negara Amerika ya. Mari kita lihat di sini yang padanan dengan slide ini adalah yang di slide-nya Pak Agung aja kita lihat. Nah, sekarang bentuk-bentuknya ya. Kalau tadi kan tipe. Nah, ini bentuk namanya. Ada merger, ada konsolidasi. Cuma dua ya. Ada dua. Ada dua bentuk, merger sama konsolidasi. Nah, merger itu adalah ada dua usaha misalkan, perusahaan A dan perusahaan B. Dia membentuk sebuah usaha yang baru. Nah, jadinya A. Ya, artinya apa? Artinya kalau merger B itu dibubarkan, ya, dibubarkan. Atau jadinya B, ya. Itulah merger. Ini contohnya juga bukan di Indonesia, ya. Nah, kalau konsolidasi ada dua perusahaan E dan F. Mereka bergabung, ya, melakukan kombinasi bisnis. Nah, tapi nanti usahanya bukan atas nama E atau atas nama F. Namun mereka kedua-duanya dibubarkan akan membuat sebuah satu nama usaha yang baru yaitu D ya. Itu gampangnya kayak gini. Ini secara teori ya. Secara teori seperti ini. Nah, ini disclaimer-nya ini di sini ya. Jadi in general business, merger and consolidation, ya istilah tersebut are business combination and may or may not involve the dissolution of the acquired firm. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, kalau tadi kan istilah secara teori ya, merger adalah A tambah B, B bubar, tinggal A. Jadi yang masih eksis adalah A. Atau sebaliknya, A tambah B, yang bubar adalah A. Sehingga yang eksis adalah B gitu ya. Salah satu dari usaha tersebut yang masih akan bertahan. Itulah merger. Kalau konsolidasi, A tambah tambah F, keduanya dibubarkan, maka mereka membentuk sebuah usaha yang atau sebuah perusahaan yang bernama yang namanya baru ya, yaitu EFD misalkan ya, jadi D. Nah, tapi ya tadi kan kita sering menggunakan kalimat ini ya, konsolidasi dong, merger dong. Oh itu perusahaan itu lagi merger ya, gitu, seperti itu ya. Jadi may or may not ya. Jadi bisa jadi istilah itu atau definisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada di sini. Ya, di dalam chapter 1 ya, merger and consolidation will involve only 100% acquisition with the dissolution of the acquired firm. Other scenario will be explored in later. Nah, jadi di chapter selanjutnya ini hanya berlaku di chapter 1 nih ya. Apa namanya? Batasan atau definisi dari merger dan konsolidasi sesuai dengan ini ya. Di chapter 1 aja. Tapi di chapter yang lain ya, di in later chapter ada skenario will be explored. Jadi dia bisa menjadi istilah yang begitu luas ya, sebagaimana
saat ini kita pahami terkait dengan kata merger dan kata konsolidasi. Nah, di chapter lain pun nanti konsolidasi juga akan didefinisikan sebagai atau dari sudut pandang akuntansi, ya, di mana dia menggambarkan sebuah proses penggabungan laporan keuangan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, seperti itu. Paham ya? Istilah ini sesuai dengan teori hanya ada di salah satu. Sementara untuk merger dan konsolidasi nanti akan berbeda maknanya di dalam chapter yang lain atau di dalam percakapan kita sehari-hari sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat ini apa nih? Ini masih ini aturan-aturan ya. Ini saya akan pakai yang slide-nya Pak Agung aja. Oke, coba saya ke slide-nya Pak Agung dulu ya. Ini masih, nanti kita langsung ke contoh setelah dari ini ya. Ini ada beberapa definisi yang diambil dari PSAK tentu saja. Sudah ini kan, slide-nya sudah berbeda kan ya, yang tersaji di depan. Ya, sudah Pak. Ya. Ini ada beberapa definisi, bisa kita lihat. Nah, tapi ada contoh juga di sini ya, contohnya lebih. Nah, sebenarnya bisa dibaca sendiri, tapi kita nggak apa kita baca. Ya mudah-mudahan masih sabar mendengarkan omongan saya. Kalau udah nggak sabar, nggak apa-apa. Itu masih latihan. Jadi sudah ada contoh latihannya ya. Lengkap. Oke ya, ini nanti yang sudah kayak definisi kan sudah nih ya. Ini definisi PSAK nih ya. Ada istilah lain yang diterapkan di Indonesia yang tidak ada di buku BIMS tadi ya. Kombinasi bisnis itu apa? Suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendali, dia memperoleh kendali atas satu bisnis atau lebih ya. Nah, ada istilah true merger penggabungan. Inilah yang disebut sebagai true merger ya, penggabungan sesungguhnya. Sama kan ya. Nah, jadi ada penggabungan sesungguhnya dan penggabungan setara. Ini apa? Kalimat-kalimat PSAK itu apa namanya? Kadang-kadang kita perlu mendalami lebih lanjut. True merger, merger of equal. Penggabungan sesungguhnya, penggabungan setara. Ntar kita pikirin sambil jalan ya. Bisnis itu apa? Suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset. Jadi bisnis ini definisi bisnis ya. Rangkaian kegiatan dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam dividen, biaya yang lebih rendah, hasilnya itu bisa juga, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Definisi silakan dibaca. Kemudian cara memperoleh pengendalian, ya ini caranya ya, cara memperoleh pengendalian. Jadi kan tadi kombinasi bisnis, perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan yang lain. Nah caranya gimana? Caranya adalah bisa dengan mentransfer ya, mengalihkan kas ya, mentransfer atau mengalihkan kas atau setara kas atau aset lainnya ya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis ya, atau aset lainnya termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Dengan bisa juga yang kedua, dengan menimbulkan suatu liabilitas, itu maksudnya apa sih? Beli tapi ngutang maksudnya gitu ya. Dia memperoleh kendali tapi dia utang, jadi menimbulkan suatu liabilitas. Yang ketiga, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Ini kalimat-kalimat PSAK. Berarti dengan apa maksudnya? Dengan menerbitkan saham. Dia membeli sebuah bisnis tapi dia
menjual saham atau memberikan saham kepada si pemegang kendali perusahaan tersebut. Ya, misalkan apa? Misalkan uh, Garuda lah misalkan ya. Garuda ingin mengakuisisi ya memperoleh kendali Batavia. Caranya apa? Caranya Garuda menerbitkan saham baru. Saham Garuda di mana nanti saham Garuda tersebut diterbitkan untuk diserahkan kepada si pemegang saham Batavia. Ntar Batavianya menjadi milik Garuda gitu ya. Atau juga dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan ya. Ya jadi macam-macam ya, gabungan atau kombinasi dari 1, 2, dan 3 juga bisa. Itu kan imbalan semuanya, imbalan yang diberikan ketika sebuah perusahaan memperoleh kendali perusahaan yang lain. Bisa juga tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan ya. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini nih ya, ya kita harus membiasakan diri. Nah, satu atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi atau aset itu dari satu atau lebih bisnis secara hukum digabungkan ke pihak pengakuisisi. Itu caranya ya nih ya, cara kombinasi bisnisnya ya. Digabungkan ke pihak pengakuisisi. Berarti ini seperti merger ya, merger yang tadi kita baca di slide-nya BIMS tadi. Yang kedua, satu entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada entitas lain yang bergabung atau pemiliknya ya. Yang ketiga, caranya adalah seluruh entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya ya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada suatu entitas yang baru dibentuk. Ini tadi apa kalau tadi? Ini kan definisi konsolidasi ya. Kalau yang 1 dan 2 tuh masih berupa seperti mergers sebagaimana termin ya atau definisi di bukunya BIMS tadi. Makanya di PSAK ini dia lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin kita selaku bukan orang usaha ya, bukan orang yang bekerja di perusahaan, mungkin masih meraba-raba ya. Ini kadang-kadang ada suatu hal atau suatu kejadian yang sifatnya unik, ya kita harus mempelajari. Tapi kalau orang pajak mestinya sudah paham banget ya kalau ada hal-hal ini, karena bisa jadi ada dampak kepada perpajakannya. Gitu ya. Jadi, oh kalau digabung ini sama ini gimana, secara apa substansi kan harus paham. Ya. Yang keempat, sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu entitas kombinasi memperoleh pengendalian atas entitas kombinasi tersebut. Ini sebuah definisi yang bisa digunakan oleh teman-teman yang dipajak ya, pemeriksa atau ya terutama pemeriksa sih kalau menurut saya. Nah, tujuannya tadi ya sudah disini. Ini ya, kita lewatin aja strategi. Tadi sudah ya strateginya. Bentuknya akuisisi, merger, sama konsolidasi. Nah, sekarang metode pencatatannya seperti ini. Ada dua ya, metode purchase sama pooling of interest ya. Metode pooling of interest sama purchase ya. Penyatuan kepentingan untuk entitas sepengendali PSAK 38. Kemudian metode purchase atau bisa juga disebut sebagai metode akuisisi atau metode pembelian. Tapi kalau pooling of interest itu sudah tidak diperkenankan ya dalam standar. Nah sekarang kita belajar, kita lihat pooling itu ada nggak di sini. Tapi itu nggak kita pelajari nanti. Nah metode purchase kita lihat di sini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi, ya, kemudian tanggalnya, penentuan tanggalnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam metode purchase ini adalah siapa yang mengakuisisi, terus kapan terjadinya peristiwa tersebut ya, akuisisi itu. Kemudian yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas juga bisa yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis dengan pembelian saham di atas 50%. Jadi metode purchase itu berlaku ini.
Jadi dia akan melakukan pengukuran kembali. Jadi ketika dia beli, dia akan mengakui nih. Mengakui itu berarti mencatat ya. Terus diukur. Apa yang diakui dan diukur? Yang pertama adalah asetnya, ya. Kemudian yang kedua adalah liabilitasnya. Nah ini untuk apa namanya? Dan yang berikutnya adalah pihak-pihak yang kalau dia tidak beli 100% ya, pihak pihak yang memiliki atau mempunyai sharing atau kepentingan terhadap perusahaan itu, yaitu yang disebut sebagai kepentingan non pengendali. Kalau si pengakuisisi kan berarti kan yang mempunyai kendali ya, kepentingan yang memiliki kendali. Nah, dia juga harus mengidentifikasi, mengakui juga siapakah atau berapakah si non pengendali tersebut mempunyai kepentingan terhadap perusahaan yang diakuisisi. Nah, yang keempat, pihak yang mengakuisisi mencatat aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil dengan ya tadi kan pengukuran ya, berarti dengan apa? Dengan nilai wajarnya pada saat tanggal akuisisi. Jadi ngukurnya itu sebagaimana di poin 3 ini ya, ngukurnya ini dia menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi. Pihak pengakuisisi kita lihat di sini. Ini bisa entitas ini caranya ya. Tadi sudah kalau nggak salah ya. Jadi pihak pengawas itu adalah entitas yang mengalihkan kas, entitas yang menerbitkan ekuitas atau menerbitkan sahamnya dia sendiri, atau entitas yang ukurannya signifikan lebih besar, yang relatif signifikan lebih besar, entitas yang berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Ini tergantung tadi tipe atau bentuknya ya. Tanggal akuisisi, tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, yaitu tanggal pengakuisisi ya. Jadi menentukan tanggal akuisisi itu berdasarkan definisi ini. Tanggal kapan? Tanggal ketika pengakuisisi itu yang diakui secara hukum dia mengalihkan imbalan, memperoleh aset dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi. Yaitu tanggal penutupan kontrak. Kalau di kita disebut sebagai biasa istilahnya tanggal settlement ya, tanggal settlement penyelesaian kontrak. Ini tanggal penandatanganan kontrak di notaris. Nah, ini sebenarnya ya di AKL ini kayak gini tuh kurang, tapi nggak apa-apa untuk mengetahui secara substansi pengantarnya dulu ada hal ini, walaupun nanti di dalam prakteknya dalam ujiannya kita tidak akan sepengalaman saya nggak akan muncul ini, tapi nggak apa ya. Pengukuran ya, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas di nilai wajar ya. Pengukuran kepentingan non pengendali, ini yang non pengendali berarti orang lain, baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan pemilik atas aset neto teridentifikasi yang diakuisisi. Jadi pada nilai wajar, ya, pada nilai wajar juga, sama-sama nilai wajar. Atau pada proporsi kepemilikan juga bisa atas aset neto. Tergantung nanti ya, tergantung nanti soalnya. Pilihannya seperti apa. Nah, biaya transaksi kita lihat di sini ada biaya. Nah, ini kan dalam proses penggabungan usaha pasti memunculkan biaya ya. Ini disebut sebagai biaya transaksi. Nah, biaya langsung yang berupa harga yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli, ya. Jadi biaya yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli, yaitu sebagai harga perolehan. Ini berarti cost-nya sebagai, kalau yang ini berarti harga perolehan. Biaya langsung lainnya seperti biaya akuntansi, hukum, konsulen, dibahaskan dalam beban berjalan. Nah, berarti ini bukan cost-nya ya. Artinya apa? Kalau ini kan akan disebut sebagai investment, gitu kan ya. Akunnya investment. Kalau ini bukan, ini akan dicatat sebagai beban, expense ya. Ini sebagai biaya-biaya ini yang disebutkan ini, biaya akuntansi, biaya hukum, konsultan, biaya-biaya lainnya, penemuan ya, sebagai expense. Nah, berikutnya biaya-biaya langsung seperti biaya pendaftaran, penerbitan surat-surat berharga ekuitas dan surat berharga utang. Yang nomor 3 ini manakala apa namanya, imbalan yang diberikan itu ya. Tadi kan ya, tadi kan kita sudah pelajari ya, kalau dalam akuisisi tersebut
prosesnya atau imbalan yang diberikan itu istilahnya ya, atau apa, considerable transfer ya, yang kita serahkan kepada pemilik bisnis itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah dia bisa saja menerbitkan surat utang, atau bisa dia bisa menerbitkan saham ya, dia menerbitkan saham baru. Jadi seperti itu. Nah, kalau dia yang ketiga ini apabila dia dalam melakukan kombinasi bisnis, dia menerbitkan surat-surat berharga, ekuitas atau surat berharga utang. Nah, kalau dia menerbitkan surat berharga ekuitas, maka biayanya, treatment biayanya akan diakui sebagai pengurang tambahan modal di store. Ini apa sih? Additional PIC ya, atau dulu kita pelajari sebagai share premium ya. Share premium, tapi dia debit karena mengurangi. Ya. Kalau dia misalkan biaya tersebut adalah dalam rangka untuk menerbitkan surat berharga utang, ya, obligasi misalkan ya, bond ya, maka biaya tersebut treatment accountingnya, ya, treatment accountingnya ya, akan mengurangi premium surat berharga utang. Jadi mengurangi premium ya, atau bisa jadi menambah diskon juga bisa. Kalau memang diterbitkan dalam dengan kondisi diskon. Teman-teman sudah paham ya, di sini sudah belajar tentang obligasi, itu bisa diterbitkan dalam kondisi premium atau bisa juga diterbitkan dalam kondisi diskon. Nah, kalau kita menerbitkan obligasi, kemudian dalam proses penerbitan ada tambahan biaya yang kita keluarkan. Biaya kan berarti kan sebuah beban ya, sebuah beban yang ditanggung oleh si penerbit obligasi. Nah, kalau beban tersebut dalam konteks dalam rangka menerbitkan surat tersebut, kalau kondisinya diterbitkan dalam kondisi premium, maka biaya tersebut mengurangi premiumnya. Tapi kalau dia diterbitkan dalam kondisi diskon, bukannya mengurangi diskon, tapi justru menambah diskonnya. Jadi bebannya itu bisa bertambah lebih besar. Nah, sekarang kita lihat ada istilah goodwill ya. Jam berapa sekarang ya? Oh, 9.25. Sebentar ya. Oke. Goodwill sekarang ya. Goodwill itu adalah biaya akuisisi. Dia adalah diperoleh ya dari biaya akuisisi dikurangi dengan biaya akuisisi itu adalah nilai wajar imbalan ya. Considerable transfer yang kita berikan kepada si pemilik usaha. Goodwill itu dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset neto. Nah, goodwill bisa juga imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan pengendali pada pihak yang diakuisisi juga dengan nilai wajar. Nah, kita ini dulu garis bawah yang ini dulu nih ya. Nilai wajar aset neto ya, nilai wajar akan teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil sama ini. Nah, jadi dia merupakan atau dicari dari ini. Nah, kalau gampangnya gini, kalau di buku mana? Di buku AKM gitu ya. Itu sama saja sih ya, kan misalkan A, B ya. A membeli B ya. A membeli B gitu ya. Gimana gambarnya? Panahnya di sini apa sini? Di sini ya. A membeli B. Nah, B kan ketika dibeli kan perusahaan ya. Dia mempunyai apa? SOFP misalkan. Dia punya SOFP. Nah, SOF itu kan ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, ketika A membeli B, sebenarnya, suara saya masuk ya? Masih ya? Siap, masih Pak. Ketika A membeli B, ya sebenarnya dia membeli aset dan kalau ini bukan liabilitas, bukan membeli ya, tapi dia mengambil alih liabilitas, mengambil alih utangnya si B. Ini SOFP-nya B ya.
gitu ya. Nah, ini kan ada angka ya. Ada angka-angkanya kan di sini kan. Misalkan asetnya 100, liabilitasnya misalkan 20 gitu ya. Berarti ini ekuitasnya 80 gitu ya. Nah, angka yang ada di SOFV ini merupakan book value kan. Ini nilai buku nih ya. Angka di sini nilai buku. Ini merupakan nilai, ini book value ya, nilai buku. Nah, nanti ketika terjadi akuisisi, tadi ya yang kita sudah baca, maka dia akan menilai, si A akan menilai apa yang ada di sini, net asset. Net asset itu berarti aset dikurangi dengan liability akan diukur ya. Akan diukur dengan fair value gitu ya. Nah, bisa jadi berbeda. Misalkan asetnya ternyata ya setelah ini book value, setelah di fair value kan, ternyata asetnya misalkan menjadi 120, liabilitasnya misalkan 30. Berarti ini berapa? Ini 90 ekuitas. Ekuitas berdasarkan fair value. Ini berdasarkan book value. Nah, ini kan dia sudah mengidentifikasi ya aset, net aset ya A-nya berdasarkan fair value sebesar 90. Kemudian A bayar ya. Bayarnya berapa? Dia belinya dengan imbalan atau biaya akuisisi ini ya. Nilai wajar imbalannya misalkan dia bayar sebesar 150. Gitu ya. Walaupun dia sudah mempunyai patokan angka fair value ini, tapi dia tetap atau antar pemilik pemilik B dengan A menyepakati saya maunya 150 dibayar. Berarti A baru dapat memperoleh net asset B ketika dia membayarkan 150. Artinya apa? Ada selisih ya. Apa namanya? Biaya akuisisinya sebesar 150 fair value net asset berapa tadi? 90 ya. Kemudian book value net asset sebesar ini 80. Nah, goodwill itu ini. Selisih antara ini ya, aset fair value asetnya itu dengan cost-nya. Inilah yang disebut sebagai goodwill. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau di dalam definisi ini kan seperti ini ya. Biaya akuisisi dipulai dengan nilai wajar aset neto. Ini ya yang diambil alih atau juga gabungan dari apa ini semua imbalan yang dialihkan, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak posisi, menerbitkan saham maksudnya, dan ditambah dengan kepentingan non pengendali ini kalau pada pihak yang ini kalau ini ya, kalau dia memperoleh misalkan A memperoleh B tapi dia belinya nggak 100%. Dia belinya berarti 90%. Maka dia juga harus memperhitungkan 10%-nya itu berapa nilai wajarnya. Nah, itu baru dikurangi dengan nilai wajar aset teridentifikasi ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Siap, masih Pak. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, contoh kombinasi bisnis dan merger. Ini contohnya nih, contoh kita lihat. P Panorama membeli asetnya itu dari Senja tanggal 27 Desember 2016. Dalam kombinasi bisnis tersebut Senja dibubarkan ya. Jadi benar ya, A tambah B sama dengan A gitu kan. Jadi B itu bubar, Senja dibubarkan. Aset teridentifikasi dan liabilitas PT Senja yang diambil alih. Jadi ini akun-akun yang ada di neraca ya. Ini aset yang teridentifikasi ini. Dia mengidentifikasi ada ini akun-akunnya. Kemudian data nilainya, ini nilai tercatat seperti book value tadi. Book value ya. Ini berarti jadi ketika diakuisisi si Senja oleh Panorama, kondisinya kayak gini. Nah, harusnya ada selisih ya, tapi kita lihat selisihnya di mana. Di sini selisih. Ini selisih ya, di sini selisih. Building sini selisih, ini selisih, sama selisih. Di bagian liabilities,
Ada selisih di not payable di sini. Other juga ada. Kalau account payable tidak ada selisih. Ya, seperti ini kondisinya. Jadi intinya harus dicari, diukur, ya. Ketika sudah mengidentifikasi aset dari pihak perusahaan yang diakuisisi, maka tugasnya adalah aset-aset yang ada di perusahaan tersebut diukur ulang berdasarkan fair value. Harus ada data ini. Itu aturannya kayak gitu. Nah, Panorama ya di sini kasusnya adalah membeli semuanya, ya. Dengan cara dia harus membayar uang sebesar 400 juta plus menerbitkan saham sebanyak 50 lembar dengan par yang sebesar 10.000, kemudian market value sebesar 20.000. Berarti ketika dia menerbitkan saham nanti akan muncul apa itu namanya share premium, atau kalau di sini kita mengistilahkan additional paid in capital, ya. Jadi dia ada apa? Ada si Panorama mentransfer apa ya, aset berupa uang sebesar 400 juta serta memberikan 50 lembar sahamnya dia, di mana saham tersebut posisinya adalah parnya 10.000 tapi marketnya atau harganya ada sebesar 20.000. Dalam rangka memperoleh apa? Dalam rangka memperoleh apa yang dimiliki oleh PT Senja. Dia pengen dapat ini dengan cara memberikan dua hal. Ya. Nah, kemudian dalam transaksi ini, ya Panorama membayar, ya ada biaya, ya biaya transaksinya. Pertama, biaya untuk akuisisi sebesar 9 juta dan biaya untuk penerbitan saham khusus biaya ini ya sebesar 5 juta. Tadi sudah kita identifikasi kalau biaya akuisisi itu akan menjadi apa, kemudian kalau biaya penerbitan surat berharga itu akan ditreatment sebagai apa. Nah, kita lihat, kita hitung apa yang terjadi ketika kasusnya seperti ini. Nah, Panorama tadi bayar tunai ya seperti ini ya 400, kemudian saham diterbitin. Nah, terbitin dengan harga pasarnya sebesar 20.000. Itu 50.000 atau 50 lembar? 50 lembar ya di sana ya. Coret. Set gitu ya. Jadi 20 50.000 Pak. 20.000 benar, tapi ini 50.000 kali ya berarti ya. Ininya nih di sini. Di soalnya kayaknya kurang 03 Pak. Oke, betul ya. Jadi yang salah yang ini ya. Saya salah coret. 50.000 lembar saham. Jadi saya harusnya tidak mencoret yang ini ya. Ya. Ini benar berarti ya. Total considerable transfernya 1,4 miliar. Nah, sementara dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan yang dibandingkan kan nilai wajarnya ya, ini ya nilai wajar. Ya sesuai dengan apa definisi goodwill tadi, biaya akuisisi dikurangi dengan nilai wajar. Nanti yang kita ambil adalah di kolom nilai wajar ini. Yang kita ambil untuk menghitung apakah ada goodwill atau enggak. Ya, nilai wajar asetnya itu yang teridentifikasi sebesar 1,2. Sehingga dari considerable transfer yang diberikan oleh Panorama ya untuk memperoleh seluruh aset netonya PT Senja ada selisih sebesar 200 juta di mana nanti akan dicatat sebagai goodwill. Nah, sekarang kita lihat ini perhitungannya dulu, perhitungan merger ya. Kemudian jurnalnya gimana? Nah, jurnal yang akan dilakukan oleh PT Panorama ya. Yang pertama kan dia apa? Berinvestasi ya, maka dia catat akun investment in Senja, kemudian cash-nya keluar 400.000 ya, terus capital stock atau common stock 500 dari mana ini? 50.000 ya lembar tadi ya, kalikan dengan par ya, parnya 10.000, kemudian additional paid in capital 500 juga ya, 50.000 kali berapa? Marketnya kan 20.000 dikurangi dengan 10.000, hasilnya sama 500 juta gitu ya. Ini jurnal yang pertama yang dilakukan oleh Panorama ya ketika dia memerger ya, mengakuisisi PT Senja seluruhnya 100%. Nah, kemudian ada biaya tadi ya, biaya transaksi. Yang pertama adalah tadi biaya dalam
rangka mengakuisisi 9 juta. Dia akan ditreatment sebagai atau diakui sebagai expense yang kita sebut sebagai investment expense. Kemudian ada lagi biaya dalam rangka menerbitkan saham. Maka dia bukan expense. Penerbitan saham itu fungsinya akan mengurangi ini nih. Ya, dia fungsinya kan di sini kan ada kredit paid in capital, (EPIC) ya. Maka dia akan 5 juta ini akan mendebet yang barusan kita kredit sebesar 500 juta. Sisanya cash sebesar 14 juta ya. Simple ya. Kalau merger pasti nggak ada yang salah kalau di UTS. Nah, sekarang selanjutnya nih. Ini apa ini? Oke, ini kata jurnalnya siswa di Panorama ya, ketika dia membeli PT Senja. Terus tahapan berikutnya apa? Kan si PT Senja kan dibubarkan ya kan? Bilang gitu nggak sih dia? Ya Iya, dibubarkan Pak. ya. Iya, Pak. Ya. Artinya apa? Artinya aset-aset yang dimiliki oleh Senja tadi yang disajikan di sini nih, ya ini ya. Ini kan diakuisisi, dipindahkan. Ya. Akun-akun ini akan dipindahkan ke pencatatannya PT Panorama. Cash-nya ditambahin, receivable-nya ditambahin, inventory-nya ditambahin dan sebagainya. Maka si PT ini kok cash-nya di atas sih. Si PT Panorama akan mengambil alih dengan cara memindahkan aset-aset dan liabilitas yang ada di PT Senja, akan dia catat. Ini jurnal Panorama ya, cash 50. Oke. Yang dicantumkan di sini adalah sebesar fair value. Sebesar fair value semuanya. Jadi receivable terusnya ya, kemudian account payable, not payable, others ya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi ini dia pindahin semua nih akun-akun ini. Akun-akun ini dia pindahkan semua ya sampai other liabilities. Nah, kemudian dia harus yang berikutnya dalam rangka mencatat net assetnya, dia harus melakukan penghapusan ini nih. Ini harus dieliminasi. Bukan yang ini salah. Investment in PT Senja. Ini ya. Yang 1,4. Yang tadinya didebat, dia lakukan pengkreditan. Ya, 1,4. Investment in PT Senja itu diganti dengan akun-akun aset-aset yang ada di PT Senja tadi. Nah, kemudian kan muncul selisih ya. Selisihnya akan kita masukkan sebagai goodwill sebagaimana yang sudah kita hitung. Jadi ini adalah jurnal ketika PT Senja dibubarkan, kemudian diambil alih akun-akunnya dan digabungkan dengan akun-akun yang ada di PT Panorama. Ini contoh merger ya. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Izin Pak, Iya silakan. kalau yang tadi jurnal pas akuisisi pakai share capital sama share premium boleh nggak Pak? Share capital ya sebenarnya nggak apa-apa, kan sama itu kan, cuma beda istilah di buku ya. Ya intinya nggak apa-apa, tapi biar seragam kali ya, pakai ini aja ya, pakai kayak common stock dan apa namanya additional paid in capital ini aja ya, membiasakan dengan istilah yang lain. Oh Gitu ya. siap Pak. Nah, Terima ini kasih Pak. sama sih, ya, sama saja sih sebenarnya. Oke ya, nah, yang berikutnya kita lanjutin aja. Ini kasus berikutnya. Bagaimana kalau nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama ketika dia memperoleh Senja adalah 1,2 tadi berapa sih, 1,4 ya? Oh, sama saja. Adalah ini ya, dua ini, yaitu dia menyerahkan hutang sebesar 200 juta dan menerbitkan saham sebesar 800 juta. Artinya jumlah yang dia serahkan ketika dia memperoleh 1,2 itu hanya 1 juta. Hanya 1 miliar. Dia memperoleh 1,2 miliar. Jadi ada negatif ya. Di sini istilahnya goodwill negatif sebesar 200 juta. Ya, goodwill itu sebenarnya nggak negatif, dia harus positif. Nah, maka jurnal yang dilakukan, ya ini kalau diubah sedikit, ya investment
Coba. Oh ya. Ini sama ini enggak ya? Enggak nyambung ya? Ini seperti yang tadi nih. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut deh yang kan sama nih kan ada goodwill sebesar 200. Nah tadi ini ya nih lanjutannya ke sini. Goodwill akan muncul goodwill negatif atau nanti kita akan istilahkan gain on bargain purchase namanya. Artinya ada keuntungan yang diperoleh Panorama ya. Nah, maka dia akan bikin jurnal seperti ini ya, sama seperti yang tadinya investment saja dicatat sebesar 1M. Kemudian dia hanya mengeluarkan not payable dan share capital ya. Nah, kemudian ada biaya tadi ya, biayanya sama ya, investment expense. Ada biayanya ya tadi ya. Biaya akuisisi dan biaya penerbitannya penerbitan saham ya, bukan penerbitan hutang. Maka biaya penerbitannya hanya akan di sini tadi pertanyaan. Share capital, share ordinary. Share capital, share premium. Ini jadi di contoh yang kedua digunakan istilah yang tadi baru saya ditanyain gitu ya. Ya sudah deh kalau karena di sini share capital dan share premium, kalau tadi kan common stock dan additional PIC ya, jadi ya boleh dua-duanya lah ya, terserah bebas. Nah, oke, ya ini sama seperti yang tadi ya. Biaya akuisisi akan dijadikan sebagai expense, biaya penerbitan saham akan mengurangi share premium ya, cash 14. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat ini ketika si PT Panorama dia harus menggabungkan akun-akunnya Senja dan mengeliminasi ini nih akun investment yang barusan dia buat ya. Maka dia akan bikin jurnal sama seperti yang tadi ya. Dia gambarnya akunnya si Senja tinggal dia masukkan atau dia gabungkan semua. Ini jurnalnya Panorama ya. Ini buku Panorama. Bukunya Panorama ya. Bla 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 gitu ya semuanya. Terus ada paten ya kalau salah. Ada paten. Ya ada paten tadi ya. Kita lihat di soalnya. Terus investornya kan cuma 1,1 M. Sehingga tadi ada selisih ya. Kalau tadi 1,4 selisihnya 200. 1 juta berarti 1,4 200 didebat. Kalau 1 juta berarti dikredit sebesar 200 juta. Nah, tapi ini akunnya adalah gain on bargain purchase ya. Kalau goodwill tadi yang contoh yang pertama akan kita klasifikasikan sebagai aset ya, intangible. Kalau gain on bargain purchase ini kita akan masukkan sebagai bagian dari income statement-nya sebagai sudah selesai. Oke, kita sudah selesai sampai sini aja. Ada pertanyaan enggak? Ada? Mohon izin Pak, Ya, silakan. yang terkait biaya penerbitan saham tadi, kan ketika namanya dia ada biaya, dia bisa mengurangi share premium, atau ketika tidak ada share premium, dia mengurangi common stock. Ketika kondisinya dia ada share premium, tapi share premiumnya tidak cukup untuk mengcover biaya itu, berarti kekurangan dari share premium itu untuk menutup biaya itu ditambah dengan pengurangan biaya common stock. Seperti itu, Pak. Atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Gimana kalau dia share premiumnya tidak, saldonya tidak cukup untuk mengcover biaya penerbitan saham? Iya, Pak. Gitu ya. Kemudian nanti gimana? Berarti Dia habiskan semua gitu kan? Ya, terus? Berarti kekurangannya untuk menutup biaya itu diambilkan dari mana, Pak? Oh gitu ya. Yang jelas tidak diambil dari common stock, ya. Ya, kenapa? Karena common stock itu sudah tercatat sebesar par. Kalau common stocknya tercatat di equity, misalkan dia menerbitkan 10.000 lembar dengan par 10 berarti kan 400.000. Nah kalau dia dikurangi nanti nggak pas, nggak cocok antara saham yang terbit
ya berdasarkan nilai par dengan yang tercatat di buku, jadi laporan keuangan. Biasanya kalau praktek seperti itu terjadi, pembebanannya ke RE biasanya. Jadi selisihnya itu akan dibebankan ke RE. RE-nya akan didebet RE perusahaan. Walaupun tadi tidak ini ya, tidak di-state di dalam saya belum detail lagi ya melihat PSAK-nya, tapi di slide tadi belum dipaparkan secara detail kalau kondisi itu terjadi seperti apa treatmentnya gitu ya. Cuma kalau praktek berdasarkan praktek terhadap transaksi yang lain yang bisa menyebabkan terdebetnya sebuah share premium atau additional working capital, kemudian terdebetnya itu tidak mencukupi saldo dari share premium yang tersisa, maka dia diambil dari return earning-nya perusahaan tersebut. Nah, itu kalau pendapat saya ya terkait dengan kasus yang ditanyakan tadi. Dan tidak akan mengurangi saldo dari capital stock atau share capitalnya. Itu tidak itu hanya bisa berkurang kalau apa? Kalau dibatalkan ya, dibatalkan penerbitan saham karena transaksi ini. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi ke RE ya, langsung aja di treatment ke RE. Ada lagi nggak kira-kira? Materi sudah selesai ya, sebentar doang ya. Kalau jadi kita nggak ada nanti untuk blok 1 ya kisarannya sekitaran kasus merger dan kayak gitu-gitu aja gitu ya. Intinya gini, kalau ada lebih antara considerable transfer ketika kita bandingkan dengan nilai wajar fair value ya, nilai wajar atau fair value dari net asset perusahaan yang diakuisisi, maka kalau lebihnya itu akan dicatat sebagai goodwill. Namun kalau sebaliknya, kalau ternyata considerable transfernya, contoh yang kedua tadi, ini kan nilai wajar atau fair value dari asetnya si perusahaan yang diakuisisi 1,2. Kemudian dia mentransfer ya kepemilikan mentransfer utang dan mentransfer saham total nilainya sebesar 1 miliar dan lebih rendah. Nah, ketika di dalam jurnal mengambil alihan akun-akunnya si perusahaan yang diakuisisi, dia akan dicatat sebagai selisihnya itu gain on merger purchase ya, sebagai keuntungan. Nah, yang perlu teman-teman pahami, kalau goodwill, ya, kalau nanti kan susunlah laporan keuangan A setelah dia melakukan akuisisi ya, pemindahan atau pencatatan penggabungan akun yang ada di B. Maka goodwill-nya itu akan masuk ke neraca ya, ke aset SOFP. Ya, masuk bagian intangible asset kalau kasusnya goodwill. Tapi kalau gain on merger purchase jangan dimasukkan ke dalam SOFP. Namanya gain pasti dia akan larinya ke income statement, ke other income and expense ya. Ada gain on merger purchase. Jadi dia langsung habis, langsung ditutup nanti ya ketika dia sudah selesai dimasukkan ke dalam income statement. Jadi nanti setelah income statement kan secara tidak langsung dia pindahnya kemana? Ke RE yang ada di dalam ekuitas ya. Ke RE yang berada di ekuitasnya si panorama ya kalau tadi ya. Oke, ya sudah selesai. Ada lagi? Kalau nggak ada saya akhiri saja. Walaupun masih ada 10 menit, tapi nanti ya sebagai pengisi waktu saya berikan tugas saja walaupun dikumpulkannya nanti saja. Silakan kalau ingin ada yang bertanya atau berdiskusi.